Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang mohon izin ini untuk mengisi waktu sebentar sebelum masuk waktu asar. Nanti 15 menit insyaallah sebelum waktu asar kita istirahat. Ada permintaan tadi terkait dengan pengajian yang dirangkai dengan Muharram. Muharram termasuk ke dalam Arba'atul Hurum tadi, 4 bulan haram, 4 bulan yang mulia disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan amalan-amalan yang dianjurkan untuk dikerjakan atau kita amalkan pada bulan Muharram itu sampun disampaikan oleh Kakanda Tiang Al-Ustaz Abdul Ghani. Kemudian yang selanjutnya ialah bulan Muharram ini sejatinya tidak bisa dipisahkan dengan sejarah hijrahnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal Makkah ilal Madinah. Hijrahnya beliau dari kota Makkah ke kota Madinah. Meskipun kata jumhur ulama peristiwa itu terjadi pada bulan Rabiul Awal. Namun demikian pasca atau setelah terjadinya pembaiatan Aqabah itu pada bulan Muharram. Sehingga dengan demikian sudah ada niatan Rasulullah beserta para sahabatnya untuk hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Bahkan beberapa orang sahabat ketika mendengar beliau hendak hijrah, maka beliau mendahului baginda Muhammad minal Makkah ilal Madinah. Itu hijrah secara sederhananya. Nah, hijrah ini dalam perspektif ulama itu ada dua. Ada hijrah badaniyah, ada hijrah qalbiyah. Hijrah badaniyah itu berpindahnya jasad kita ini dari satu tempat ke tempat yang lain. Layaknya baginda Muhammad minal Makkah ilal Madinah. Begitu sederhananya. Sedangkan hijrah qalbiyah itu ialah berpindahnya keadaan hati yang tadinya tercemari oleh berbagai macam penyakitnya kepada keadaan yang lebih baik. Makanya kan tadi di awal definisi atau takrif tasawuf itu atau sederhananya kita sebut itu sebagai visinya. Visi dari tasawuf itu ada dawamul ubudiyah zahiran wa batinan ma'a dawami huduril qalbi ma'allah. Maka misinya itu atau tahapan-tahapan di dalam kita bertasawuf itu bisa kita bedakan menjadi 3 bagian kata ulama. Yang pertama ada yang disebut dengan takhalli, kemudian ada yang disebut dengan tahalli. Ini dimaksudkan tidak lain dan tidak bukan untuk mengantarkan manusia itu sampai kepada tajalli Allah Subhanahu wa taala. Nah, manifestasi daripada takhalli itulah yang disebut dengan hijrah qalbiyah itu. Membersihkan hati kita dari berbagai macam penyakitnya. Karena bukan hanya badan kita saja yang punya penyakit. Hati kita ini juga punya penyakit, ada penyakitnya. Mana penyakit hati itu? Iri, riya, dengki, sombong, sum'ah dan lain sebagainya. Tidak lain dan tidak bukan adalah merupakan penyakit hati. Makanya tahapan yang pertama di dalam bertasawuf itu ialah takhalli itu tadi, termasuk di dalamnya taubat. Bagaimana caranya mengeluarkan penyakit hati kita? Tentunya dari hati itu sendiri. Sebelum kemudian kita mengisinya dengan sifat-sifat yang terpuji. Karena kalau tidak mengeluarkan terlebih dahulu sifat-sifat yang tercela atau sifat-sifat yang buruk dari hati kita itu, ilustrasinya begini. Ada ilustrasi yang sangat menarik untuk melukiskan tentang peristiwa itu. Orang yang bertasawuf, orang yang mengambil bai'ah thariqah, sebelum terlebih dahulu dia mensucikan hatinya. Atau melalui tahapan yang pertama. Diilustrasikan sebagai orang yang misal baru pulang dari di sini kan banyak sawit-sawit doang nih sekitar. Baru boleh berdodos misal. Atau baru pulang kerja dari ladang, kerja sawit. Keadaan badan atau jasmani kita itu kotor. Sementara minggu yang lalu sudah beli baju baru di pasar misal. Nah, sampai di rumah belum mandi, belum membersihkan badan, tidak sempat pakai sabun, tiba-tiba baju baru itu kita
kita ambil, lalu kita pakai di badan kita. Kotor enggak kira-kira? Kotor enggak kira-kira bajunya? Baru kemarin dibeli nih. Kotor enggak? Nah, kotor. Karena apa? Karena badan kita yang belum dibersihkan. Demikian ilustrasi atau gambaran orang yang mengisi hatinya dengan sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat yang baik, sebelum terlebih dahulu dia mengeluarkan sifat-sifat yang tercela itu dari hatinya. Maka itulah yang disebut dengan hijrah qalbiyah itu. Kita hijrah dari keadaan hati yang kotor menuju keadaan hati yang lebih bersih. Yang tidak lain dan tidak bukan sebenarnya di dalam tasawuf itu, makanya kita diajarkan tazkiyatun nafs istilahnya, mensucikan jiwa dengan cara apa? Banyak berzikir, istighfar, bersabar, riya, zuhud, tawakal, ridho, uzlah dan lain sebagainya. Nah, itu tahapan-tahapan yang perlu untuk dilalui oleh seorang salik, orang yang sedang berjalan menuju Allah itu, untuk sampai kepada tajalli Allah tadi. Nah, bulan Muharram ini kita korelasikan dengan keadaan itu. Kalau Rasulullah hijrahnya hijrah badaniyah minal Makkah ilal Madinah, maka yang perlu sekali untuk kita lakukan hari ini ialah hijrah qalbiyah. Menghijrahkan hati kita dari hati yang buruk, dari keadaan hati yang masih tercemari oleh penyakitnya, kepada keadaan hati yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Juga di samping itu, semangat yang dibawa oleh Rasulullah SAW hijrah minal Makkah ilal Madinah ialah semangat untuk mempersatukan umat. Coba misal kalau kita berkaca pada peristiwa hijrahnya Rasulullah, di mana beliau berhasil mempersatukan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Dua kaum yang dilahirkan di tempat yang berbeda, dibesarkan di lingkungan yang berbeda, bahkan akrab dengan culture atau budaya yang berbeda, tapi berhasil Rasulullah persatukan dengan semangat mempersatukan itu tadi. Nah, ini yang perlu kita warisi hari ini. Bagaimana kita bersatu padu di dalam kebaikan. Karena kata Rasulullah, alaikum bil jamaah. Sejatinya engkau itu akan kuat kalau engkau bersama-sama. Al-mu'min ahul muslim. Al-mu'min ahul mu'min. Bersaudara satu dengan yang lainnya. Nah, semangat untuk mempersatukan seperti yang dikatakan Ustaz tadi, merajut sesuatu yang sudah lama terputus. Mari kita sambung kembali. Karena ini sering kita dengar ketika ada salah seorang dari saudara kita yang meninggal dunia. Turut bacaan talqin di atas pohon kubur. Nabi kalimat talqin salah satunya wasu'ala munkarun wa nakirim bi hihak. Dan pertanyaan yang akan dilontarkan oleh mungkar dan nakir di alam kubur itu benar adanya. Salah satu pertanyaannya ialah waman ihwan. Dan siapa sejatinya saudaramu? Saya jangan cembe semeton cari bahasa kita. Nah, dulu ketika kami hadir di majelis guru-guru kami itu sampailah bahasan itu pada persoalan atau pertanyaan yang akan dilontarkan oleh mungkar dan nakir di alam kubur kelak. Interpretasinya begini. Tafsirannya maksudnya. Salah satu pertanyaan yang akan muncul dari mungkar dan nakir atau yang akan diajukan kepada kita ketika sudah dibaringkan di liang lahat itu adalah waman ihwanu. Dan siapa sejatinya saudara? Kenapa pertanyaan itu bisa lahir? Kenapa pertanyaan itu bisa muncul? Karena tampang kita yang tidak meyakinkan. Rakun mungkar dan nakir no. Kesatu mukminun muslimun kulluhum ihwani no. Dekman satu ampun teketuan. Lamun wah nyatu jat kembe teketuan. Lamun wah nyatu jat kembe teketuan. Ne Allahu Rabbi ulin. Salah satu bentuk pertanyaannya kan. Nabi ulin pertanyaan. Rabbuka. Ma Rabbuka. Siapakah Tuhanmu? Ma Rabbuka. Siapakah Tuhanmu?
Maka keketuanan, siapakah Tuhanmu? Hah? Kenapa pertanyaan itu bisa lahir? Interpretasinya begini. Lamun luah pegawaian, perbuatan kita mencerminkan perbuatan manusia yang bertuhankan Allah. Nanti keketuan. Hah? Ini kadang tampang kita yang tidak meyakinkan. Katanya Allahu Rabbi, uning doang Allahu Rabbi. Lagu masjid keketuanan kena marrabukan. Saya nenek, siapa Tuhanmu? Kan tidak meyakinkan tampang kita ini. Hah? Tidak meyakinkan, unin doang Allahu Rabbi. Tapi perbuatan kita masih jauh dari perbuatan manusia yang bertuhankan Allah. Angka iya, angka saya tidak nenek. Kira-kira begitu. Hah? Kira-kira begitu. Wa Muhammadun Nabi, dan Muhammad itu adalah nabiku. Unin, dekana mano. Hah? Masih hanya sebatas pengakuan pada lisan kita saja. Perbuatan kita belum lagi mencerminkan perbuatan manusia yang bernabikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angka iya pun, angka saya tidak nabi. Kira-kira mana? Pertanyaan yang selanjutnya, wal Ka'batu kiblati, unin. Masih sekedar uni, Ka'batu kiblati. Ka'bah adalah kiblatku. Tapi lagi-lagi perbuatan kita belum lagi mencerminkan perbuatan manusia yang berkiblatkan Ka'bah. Wal Qur'an imami, unin. Hanya sebatas uni. Lau unin Quran, daya lain teman. Timu unik kesuruh, bat lain. Jamini lo tahu kena wal Quran imami. Jatini lo tahu kena wal Quran imami. Karena apa? Perbuatan kita belum mencerminkan perbuatan manusia yang berimamkan Al-Quran. Wal mu'minuna wal muslimun kulluhum ihwani. Unin. Lagu dinarakan jangan patut. Unin kena. Mu'minuna wal muslimun kulluhum ihwani. Lagu dinarakan jangan patut. Bersih tegang dengan yang di kiri, saling sikut dengan yang di kanan. Jangan ini lo datang ke tahun kena mukminun muslimun kulluhum ihwani. Karena sejatinya semua itu diinterpretasikan atau dimanifestasikan ke dalam bentuk tindakan nyata di dalam keseharian kita. Lamun waselaku kancet mukminun muslimun kulluhum ihwani yang perlu keketuan. Karena perbuatan kita sudah mencerminkan itu. Lalu kenapa perbuatan atau pertanyaan itu masih lahir? Karena perbuatan kita belum lagi mencerminkan perbuatan manusia yang bersaudarakan sesama iman atau yang seiman dengan dia. Denarakan centet patuh, kiri kawan, selaku kancet beteki, sang kecial jadi semeton sama. Denarakan centet patuh. Lamun kuah patuh bersaudara sebagaimana semangat yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah minal Makkah ilal Madinah, insyaallah dakhalal jannah bighairi hisab. Karena bunyal Islam ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, iqamis shalah, ita'iz zakah, hajjil bait wa shaumi Ramadan. Saya manusia, siapa-siapa dari kalangan umat Muhammad yang mengerjakan atau mendirikan Islamnya di atas 5 pilar ini, maka insyaallah begitu ia meninggal dunia dakhalal jannah bighairi hisab. Ndek beri treke tamu surga. Ndek treke-reke si Allah Taala dakhalal jannah bighairi hisab. Maka yang perlu kita warisi sekali lagi, semangat hijrahnya baginda Muhammad minal Makkah ilal Madinah adalah mewarisi semangat mempersatukan. Itu yang terpenting. Namun tidak boleh terpersi era si Allah Ta'ala. Pilihannya masih pada kita hari ini, karena kesempatan itu masih ada. Memilih untuk membersihkan diri atau dibersihkan. Lamun Allah Ta'ala bersihan, lain terbersih.
Yang lain terbersih si Allah Ta'ala. Namun hari ini kesempatan itu masih ada. Kita yang memperbaiki diri kita, kita yang mensucikan diri kita, terutama atau terlebih pada momentum Muharram ini, maka insya Allah lamun era Allah Ta'ala bersih lain cerita. Lain cerita, babnya lain terbersih. Meski demikian, sejatinya itu lahir dari sifat Rahman Rahimnya lahir dari Rahman Rahimnya Allah. Dulu apa ranu? Lagu pedaya tuh era lama kita pilih bersih diri makin. Dupun lamun saupu doang. Mun desosok kan? Namun sekedar tupu jasang badik ke lagu niki. Namun sekedar tupu. Lagu meski demikian, sejatinya itu lahir dari Rahman Rahimnya sebab Allah mensifati dirinya dengan pengasih lagi maha pengasih lagi maha penyayang. Sehingga lamun terpulang atau kembali ke pangkuan Allah dalam keadaan sakit, jauh dosa, jauh jamak. Itu orang yang kembali ke pangkuan Allah dalam keadaan sakit. Terbersih dulu si Allah Ta'ala. Sebab Allah itu zat yang suci, mustahil terima barang najis. Kan dia jadi dosa barang najis. Kembali dalam keadaan tidak suci, kembali dalam keadaan tidak bersih. Terbersih si Allah Ta'ala dulu di dalam neraka. Lagu bagaimanapun itu, neraka itu lahir dari sifat Rahman Rahimnya Allah. Rahman Rahimnya Allah. Ilustrasinya bagaimana? Misal, Wad sakit ibu. Halo, Wad sakit. Ditaruh di sakit sanggah, sakit selaku. Semua kita pernah sakit. Napi keloran sapaling demenan. Napi keloran sapaling demenan. Iya wah. Dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Atau misal manok ayam kampung dimasak terpelecingan. Iya paling demenan. Ayam kampung dibelecing. Iya paling demenan. Lagu coba lewat sakit nih ke yang kedorongan ayam kampung terpelecing. Ini ngaus ngelot. Jadi pertanyaannya, apa yang salah? Ragin atau kita yang sedang tidak baik-baik saja? Kita yang sedang tidak baik-baik saja. Ini kenapa ragin pelih? Kita yang sedang tidak baik-baik saja. Maka caranya untuk mengembalikan selera makan itu bagaimana? Cara untuk mengembalikan selera makan kita itu bagaimana? Perlu kita berobat, minum obat. Obatnya pahit, kadang lecok, tongkel, si dokter disuntik kita. Disuntik baru kembali selera makan kita. Demikian halnya dengan neraka. Tujuh tetap bersih, dibersihkan terlebih dahulu, digodok di sana blender, ada yang sehat dulu. Begitu sembuh, baru dia bisa merasakan nikmat surga beserta fasilitas kenikmatan. Lamun atau kalau sudah kembali dalam keadaan sehat. Oleh karena itu, bagaimanapun itu, neraka itu tetap lahir dari sifat Rahman dan Rahimnya untuk menyembuhkan kita supaya bisa merasakan nikmat surga. Begitulah kira-kira ilustrasinya. Pertanyaannya sekarang, mau kembali dalam keadaan sehat atau kembali dalam keadaan sakit? Pilihan itu ada pada diri kita. Oleh karena itu, sekali lagi, momentum Muharram ini bulan yang baik, bulan yang mulia. Mari kita jadikan Muharram ini sebagai satu batu loncatan kepada keadaan-keadaan yang lebih baik di masa-masa yang akan
di masa-masa yang akan datang. Sejatinya tidak ada manusia yang tidak berdosa. Semua kita, siapapun itu, termasuk yang bicara, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Tapi orang baik itu bukan berarti orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Mana orang yang dikatakan orang yang baik? Orang yang baik itu adalah orang yang ketika dia melakukan kesalahan segera bangkit dan kembali berjalan di atas jalan yang diridhai Allah. Sebab prinsipnya Allah tidak pernah bosan memberikan ampun kepada manusia-manusia yang tidak pernah bosan mengetuk pintu maafnya Allah. Pintu maafnya Allah. Jadi demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua yang hadir di majelis ini, dan mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan manusia-manusia yang kelak akan kembali ke pangkuan Allah dalam keadaan sehat. Amin. Allahumma. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kanan.